Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya bakal ngomongin tentang keunggulan dari Sperzel ya. Sperzel itu salah satu merek tuning mesin atau tuners ya, atau kalau orang Indonesia bilangnya dryer, atau ada lagi yang bilangnya putaran ya, yang ada di kepala gitar. Nah, kayak gini nih. Buat saya yang suka oprek-oprek gitar elektrik, ada sebuah hobi yang apa ya hobinya. Jadi kita tuh seneng gitu kalau lihat ada spare part lewat gitu ya di FJB terutama kan. Ini keren nih, beli gitu kan, beli. Jadi kadang-kadang nggak dirasa gitu. Yang namanya spare part tuh numpuk di rumah. Jadi pas bongkar-bongkar, ini kadang-kadang punya pickup sama berapa biji gitu kan, punya replacement dryer, tuners gitu sama berapa biji gitu, yang perintilan apalagi gitu ya. Udah macam-macam deh, udah gila-gila gitu. Nah, salah satu barang yang pernah lewat dan saya beli itu adalah tuners Sperzel ini ya, Sperzel locking tuners ini. Dan buat yang sering oprek-oprek gitar itu, Sperzel tuner ini sangat unik gitu. Jadi ini berkaitan sama pertanyaan teman saya dulu gitu ya, waktu di forum. Bro katanya, kalau Sperzel beli yang kiri gitu kayak gimana sih? Kok gue lihat nggak ada katanya. Nggak ada gimana katanya? Emang nggak ada katanya. Nah ternyata si Sperzel ini memang bisa ditukar-tukar gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli yang trim lock gitu ya, Sperzel trim lock itu, misalnya kanan nih mau dipasang di gitar yang kiri kayak gini ya. Nah kayak gini nih. Nah dipasang di kiri ini gimana caranya? Tinggal ditukerin gitu. Jadi yang tadinya di kanan bisa dipindah ke kiri. Nah makanya Sperzel ini sangat apa ya? Sangat ngebantu karena bisa dipasang di mana aja gitu. Jadi paling si Sperzel ini dia ngeluarin dua varian ya. Untuk yang trim lock itu beri perbedaannya di string postnya ya. Jadi ada yang lurus dan apa ya bahasa Indonesianya? Saya taunya stagger gitu. Jadi kalau yang lurus tuh, nah kayak gini nih, string postnya lurus, dia berfungsi untuk headstock yang menyudut sama permukaan necknya gitu ya, kayak Ibanez ini nih, dia kan nyudut, jadi dia pakainya yang lurus. Kalau misalnya gitar kita nah kayak gini nih, kayak Strat gitu ya, jadi permukaan fretboard sama headstocknya lurus tuh, lurus kan. Nah dia pakai yang staggered, jadi ketinggian string postnya beda-beda. Yang staggered itu dia bukan fungsinya sih, dia bisa ngilangin fungsi dari string T ini nih. Nah string T ini kan ada string T tuh. Kalau yang pakai staggered nggak usah pakai kayak gini lagi gitu. Dan yang staggered itu dipercaya, emang iya sih. Soalnya saya udah beberapa gitar yang pakai staggered gitu ya. Dipercaya bisa lebih rata tension senarnya gitu. Nah jadi si Sperzel ini cuma ngeluarin dua varian itu aja untuk yang trim lock gitu ya. Yang trim lock sendiri jadi penguncinya ada di sini ya, ada di biasalah yang pakai baut gitu kan, set gitu, set. Jadi pasang udah kenceng, pakai jempol gitu ya dikencengin. Nah yang mau saya tunjukin sama kalian adalah cara ngerubah si dryer atau si tuner itu yang tadinya kanan jadi kiri. Nah
Saya mau tunjukin sama kalian caranya gitu, gampang banget. Oke? Penasaran? Ayo lanjut. Nah teman-teman, ini dryer Sperzel yang saya punya ya. Ini konfigurasinya udah 4, 2 ya. Bentar. Nah ini yang 4, ini yang 2 ya. Ini biasanya untuk gitar apa sih? Musik main gitu ya. Nah, kita sekarang mau coba jadi yang tadinya 4-2 ini ya. Nah, ini kan tuh beda kan? Nah, teman-teman, yang konfigurasi 4-2 ini akan kita coba ganti menjadi 3-3 ya. Jadi kiri 3 kanan 3 gitu kan. Kita cuma butuh kalau saya di sini pakai ini aja sih, pakai obeng aja ya. Jadi caranya gampang banget. Kita langsung buka aja ini ya. Skrupnya. Nah, udah kebuka, kita lepas kupingnya, tuh ada skrupnya di dalam ya. Nah ini jangan sampai hilang ya, ada ringnya jatuh. Nah ringnya jatuh ini jangan sampai hilang. Tiangnya kita lepas. Nah udah terbuka gini, kita lepas dari ini. Nah tuh, lepas kan, langsung dibalikin gitu, balik, masukin lagi. Nah udah masuk, kita masukin lagi tiangnya, pasang lagi tiangnya, pasang lagi ringnya, terus kita pasang ke kupingnya. Nah ini kuping ini bentuknya nggak bulat banget, jadi ada agak lonjong, agak oval gitu bentuk ininya. Jadi kita pas-pasin di sini. Nah tuh pas kan, bunyi tek. Kita masukin skrupnya, kunci lagi. Jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang ya, nanti muternya susah. Nah kita kendor dikit. Nah udah deh jadi, tuh kan jadi 3-3 ya. Ya kan, oh ini jadi beda kan, jadi 3-3. Yang tadinya 4-2 jadi 3-3. Nah kalau misalnya mau diganti semua juga bisa, semua kiri semua kanan juga bisa, atau misalnya 5-1, 4-2, 3-3 bisa. Oke, yuk lanjut. Nah guys, gampang kan? Jadi cuma butuh obeng aja ya buat buka ininya, knopnya. Kalau orang sini bilang kupingnya gitu. Buka kupingnya, keluarin, pindahin, tiangnya langsung ada di bawah, langsung bisa ke kiri ke kanan gitu kan. Nah ada pantangannya. Jadi sesakti-saktinya tuner ada pantangannya. Pantangannya si Sperzel ini nih, si Sperzel ini pantangannya, bentar ya. Nah itu tuh kalian nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak boleh banget buka ininya. Jadi kalau misalnya merek yang lain ya, merek yang lain yang dari yang murah gitu sampai misalnya kayak Gotoh bisa nggak ya? Bisa kalau nggak salah.
biasanya bisa dibuka gitu, dilepasin gitu ya, walaupun nggak tahu buat apa gitu ya, iseng banget gitu kan. Kan mestinya ini buat ngelonggarin doang gitu ya, tapi ada orang yang buka gitu, dibukain. Nah kalau si Sperzel ini kita itu haram buat ngebuka ininya gitu ya, si knop penguncinya sampai lepas ya, itu haram banget gitu, nggak boleh gitu, karena bisa ngerusak katanya, ini kata di situsnya gitu ya, bisa ngerusak mekanisme penguncinya gitu. Jadi sangat nggak boleh gitu. Dan kalau misalnya kita udah buka, ini kan ada garansinya kalau nggak salah seumur hidup. Nah kalau misalnya kita udah buka sampai lepas gitu, kita pasang lagi nggak ngunci lagi, itu dia udah nggak tanggung jawab si Sperzelnya, jadi garansinya hilang gitu. Nah ada sih kekurangannya Sperzel itu. Kekurangan yang utama sih harganya. Harganya edun gitu. Lumayan lah mahal, tapi klaim dia ya cuma Sperzel doang yang bener-bener dibikin di Amerika gitu. Made in USA-nya beneran made in USA aslinya katanya. Kalau yang lain kan cuma klaim aja dibikin di Amerika gitu. Dan ini dia yang bilang gitu ya, Sperzel yang bilang. Mereka nggak berani nunjukin di mana sih bikinnya atau gimana sih. Entahlah ya, memang ada isu kan parts buatan USA itu kebanyakan dibikin di Korea atau China ya, atau Taiwan gitu. Ya entahlah, saya nggak mau ngomongin itu. Nah begitulah teman-teman. Terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Insya Allah saya jawab. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.